Otherworldly Evil Monarch, Bab 49, Judul, Pemerasan untuk Klan Kota Utara. Mendengar kata-kata Tang Yuan, Qin Hu merasa jiwanya tiba-tiba hancur, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Ya Tuhan, situasi ini seperti menabrak hantu di tengah malam. Siapapun dapat melihat bahwa Tang Yuan menuduh secara membabi buta, namun tuduhannya benar-benar tepat sasaran. Benar-benar bajingan yang sangat kacau. Jika putranya entah bagaimana mengeluarkan apapun yang seharusnya tidak dia. Jumlah orang pintar dalam keluarga Tang tidak bisa diremehkan. Jun Xie menyeringai sinis saat dia duduk di samping. Namun, ketika Jun Xie melihat wajah Qin Hu memucat, matanya melirik mengelak, Jun Xie merasa terkejut. Kata-kata dari gendut Tang itu hanyalah caranya untuk mendapatkan lebih banyak dalam hal reputasi dan manfaat. Apakah ada kebutuhan bagi Qin Hu untuk panik sampai tingkat seperti itu? Tidak peduli bagaimana kamu memotongnya, Qin Hu masih menjadi pemimpin klan. Meskipun klan Kota Utara saat ini adalah yang terlemah di antara 6 klan besar, tentunya Qin Hu tidak perlu terlalu takut. Faktanya, tergantung pada bagaimana Qin Hu menangani situasi ini, dia benar-benar dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengambil hati dirinya dengan keluarga Tang, mengubahnya menjadi berkah besar. Namun, ekspresinya saat ini dipenuhi dengan rasa bersalah. Kenapa begitu? Tunggu. Kesalahan. Berpikir tentang itu, tatapan Jun Xie ke arah Qin Hu berubah, menjadi lebih bermakna, pikirannya mengklik ke tempatnya. Putra yang rendah ini bersikap kasar. Sudah sepantasnya dia didisiplinkan. Tapi, bolehkah aku meminta izin untuk membawa dia kembali untuk mengobati luka-lukanya terlebih dahulu sebelum mengirimnya ke kediaman tuan muda tertua untuk tindakan disipliner? Tentu saja, karena putra yang rendah ini telah membuat tuan muda tertua ketakutan, aku pasti akan memberi kamu kompensasi untuk kepuasan kamu. Meskipun dia menjadi ketakutan setelah apa yang terjadi terakhir kali, sebagai pemimpin klan dengan pengalaman bertahun-tahun, Qin Hu dapat segera pulih. Dia mengusulkan sikap kompromi dengan senyum di wajahnya. Tang Yuan memberikan "heng" dan berkata, "Aku ingin melihat bagaimana rencana klan Kota Utara untuk memberikan kompensasi kepadaku." Kalimatnya ini menandakan bahwa dia tidak ingin lagi melanjutkan masalah ini. Sekarang gendut Tang berhasil menjaga wajahnya, yang dia inginkan hanyalah manfaat. Sebagai pria yang berpengalaman, Qin Hu secara alami memahami niat Tang Yuan dan menjawab dengan suara bersyukur. Aku berterima kasih kepada Tuan Muda Tertua atas belas kasihan kamu. Aku pasti akan berkunjung untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Tertua atas kebaikan kamu yang luar biasa. Tang Yuan memberi balasan dan berbalik ke arah Jun Xie. Aku tidak lagi punya masalah denganmu, tapi putramu sebelumnya mengutuk Tuan Muda ketiga Jun di sini. Selama Tuan Muda ketiga Jun bersedia, maka kamu bebas untuk pergi. Tuan Muda ketiga Jun? Qin Hu tiba-tiba teringat nama ini. Di seluruh kota, Jun Moxi yang terkenal itu adalah satu-satunya orang yang disebut Tang Yuan sebagai Tuan Muda ketiga Jun. Putranya tidak hanya menyinggung Tuan Muda tertua Tang, dia juga mengutuk Tuan Muda ketiga Jun yang bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, Qin Hu hampir kewalahan dengan dorongan untuk mencekik putranya sendiri. Kalau saja Qin Xiaobao bukan satu-satunya pewarisnya. Jun Xie memandang Qin Hu, matanya berkedip sejenak sebelum langsung memudar, pikirannya sudah bulat. Qin Hu dan putranya Qin Xiaobao sama-sama kasar, sombong dalam melindungi kesalahan mereka sendiri. Jun Xie hanya bisa membayangkan berapa banyak dosa yang telah dilakukan keduanya. Hari ini, jika Qin Xiaobao tidak bertemu Jun Xie dan Tang Yuan dan malah bertemu orang biasa, apakah orang itu masih hidup? Qin Xiaobao, menghadapi sampah masyarakat seperti itu, membiarkan mereka hidup akan menyebabkan ketidaknyamanan Jun Xie. Membiarkan klan Kota Utara bertahan hidup juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi Jun Xie. Niat membunuh Jun Xie telah diprovokasi. Tapi dia ragu-ragu, terutama karena dia bisa merasakan bahwa seseorang diam-diam sedang mengamatinya di gedung ini, memperhatikan setiap gerakannya. Dia bersandar malas di atas kursi dan mengangkat kedua kakinya karena kebiasaan. Dia menunjuk kepala Qin Hu dengan jarinya. Qin Hu, setelah mendengar kata-kata kamu sebelumnya, aku awalnya bermaksud untuk memberi kamu pelajaran. Tetapi melihat kamu menunjukkan rasa hormat seperti itu, aku telah memutuskan untuk melupakannya. Ku dengar klan Kota Utaramu telah membuka banyak kasino. Aku juga mendengar bahwa klan Kota Utara berguling-guling di pegunungan emas dan perak setiap hari. Hehe,
Benar-benar makmur. Menatap Qinhu, Jun Xie mengeluarkan 2 cibiran dingin. Qinhu, tuan muda ini akan mengamati bagaimana kamu menangani urusan kamu. Jika kamu berani membuat aku tidak puas, maka tuan muda ini dapat meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun di klan kota utara kamu, terlepas dari usia atau jenis kelamin yang dapat hidup untuk melihat matahari terbit besok. Karena itu, Jun Xie membungkukkan tubuhnya. Dia mendekati telinga Qinhu dan tersenyum dengan cara yang aneh. Namun, jika kamu bisa memuaskan aku, maka kamu akan menikmati beberapa manfaat, hahaha. Kamu mungkin juga mengatakan batuk uang sebanyak yang kamu bisa. Apakah ada kebutuhan untuk bertele-tele dengan cara bertele-tele seperti itu? Qinhu dalam hati mengutuk, tetapi tidak dapat melakukan apapun karena pengaruh pihak lawan lebih kuat darinya. Sebagai pemimpin klan, dia harus menahan pelecehan oleh seorang remaja muda. Betapa memalukan. Meskipun demikian, Qinhu tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakbahagiaan. Ini karena tidak butuh waktu lama bagi Jun Xie untuk memusnahkan klan kota utara. Mengenakan senyum di wajahnya, Qinhu berjanji bahwa dia akan memuaskan tuan muda ketiga Jun. Setelah menghabiskan semua kata-katanya yang menyanjung, Jun Xie melambai padanya, mengizinkan dia untuk menjemput putranya dan pergi dengan sikap putus asa. Puih, benar-benar mood breaker. Tang Yuan dengan keras meludah saat dia melihat Qinhu pergi. Tuan muda ketiga, pesta sarjana berbakat akan diadakan besok malam di tengah pulau Danau Moondrop. Apakah kamu akan pergi? Aku mendengar bahwa akan ada banyak hal baru. Secara tradisional, Kerajaan Tianxiang akan mengadakan pesta cendekia berbakat selama festival musim gugur tahunan. Pesta ini akan diadakan pada malam hari di tengah pulau Danau Moondrop. Kaisar akan mengambil kesempatan ini untuk meminta para menterinya mengatur agar 10 cendekiawan pertama dari Institut Pengetahuan Wensing muncul. 10 individu ini sebenarnya beberapa talenta tampan yang akan lulus dan mengabdi di istana. Dengan menggunakan pesta ini, bakat mereka akan dinilai sebelum ditugaskan ke posisi yang sesuai. Karena itu, pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat ini tidak berbeda dari platform bagi mereka untuk melayang ke gerbang naga. 10 tempat saja tentu tidak cukup untuk ribuan sarjana. Situasi ini akan menyebabkan persaingan ketat muncul di antara para sarjana Institut Pengetahuan Wensing. Situasi ini juga akan menjadi fokus utama masa. Bahkan keluarga besar akan menugaskan beberapa pria untuk mencoba mendekati orang-orang ini untuk melayani keluarga mereka. Selain itu, para sarjana berbakat ini kebanyakan adalah para bujangan dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Dengan demikian, beberapa wanita muda dari berbagai keluarga bangsawan ingin memilih calon suami mereka dari antara mereka. Secara alami, banyak orang lain akan memilih untuk bergabung juga. Dengan begitu banyak wanita dari keluarga bangsawan di sana, wajar saja jika para debauci seperti Tang Yuan dan Jun Moxi muncul. Untuk mendapatkan perhatian para wanita cantik, mereka akhirnya akan bersaing dengan para cendekiawan berbakat dalam pertarungan kecerdasan. Namun, masing-masing kompetisi ini akan berakhir dengan pihak debauci kalah telak. Begitulah skenario setiap tahun. Saat ini, Tang Yuan bertanya dengan ekspresi kegembiraan di seluruh tubuhnya yang gemuk. Dia jelas merasa ini adalah masalah penting. Tapi, apakah mereka akan bisa menang bukanlah sesuatu yang berani mereka nyatakan. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah tidak terlihat optimis. Pesta sarjana berbakat, tuan muda Tang tertua, lihat saja kita berdua. Apakah kita terlihat seperti sarjana berbakat? Jun Xie memutar matanya. Akan lebih akurat untuk menyebut kita benih pengacau. Dalam hatinya, Jun Xie harus menahan diri untuk tidak mengatakan. Dengan ciri-ciriku yang halus, mungkin tidak terlalu berlebihan untuk dicap sebagai sarjana yang berbakat. Tapi kau saudaraku, bahkan menyebutmu benih pengacau tidak pantas. Bagi kamu, akan lebih tepat jika kamu menyebut kamu benih yang gemuk. Omong kosong, sarjana berbakat apa? Mereka hanyalah sekelompok orang yang bertele-tele yang bertekad untuk menghasilkan keuntungan. Apakah kamu ingat bahwa Zhao Chengsong yang membuat aku kehilangan muka di depan Nona Li pada pesta festival musim gugur cendekia berbakat tahun lalu? Dia adalah satu orang yang terus melontarkan berbagai hinaan. Aku segera mengatur agar dia dipekerjakan oleh keluarga Tang kita. Yang perlu aku lakukan hanyalah menjanjikan dia posisi tinggi dan gaji besar agar dia bisa lari.
Apakah kamu tahu dia di departemen mana? Tang Yuan berkata dengan sikap penuh kemenangan.